Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in wa ba'du. Ikhwatal iman, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjumpai Ramadan tahun ini. Yang mana ini adalah merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang artinya adalah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika bulan Rajab tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berkahilah untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami menjumpai Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus merindukan kedatangan bulan yang agung ini. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, di mana setiap amal ibadah kita digandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali, kecuali ibadah puasa itu sendiri. Kenapa? Karena ibadah puasa ini balasan amalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa puasa itu adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, kita tentu di dalam Ramadan ini sebagai seorang muslim berharap akan mendapatkan balasan-balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal yang kita laksanakan. Sehingga tentu hal demikian harus mempersiapkan dari segi fisik, jasmani maupun secara rohani. Mental kita harus siap dalam menghadapi Ramadan ini. Ada Rasulullah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya, lis-shaimi farhatani. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ini akan meraih 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua kegembiraan ini bisa di dunia maupun di akhirat. Kita lihat pertama kegembiraan yaitu saat berbuka. Ya, karena kita telah terbebas dari tanggungan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan pertolongan dapat menyempurnakan puasa, atau sebab dapat makan dan minum sesudah menahan lapar dan dahaga untuk meraih pahala yang diharapkan oleh kita. Sehingga kita harus bergembira dengan hal yang demikian. Kenapa? Karena kita sudah bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa itu sendiri, yang mana ini adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, sebagaimana juga Allah telah memberikan kepada kita
dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya kita harus bergembira. Kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjadikan suatu kebahagiaan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ini adalah kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kita sudah bisa menunaikan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua atau kegembiraan yang kedua itu adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita, ya. Inda liqa'i rabbih. Jadi ketika orang bisa berjumpa dengan Tuhan, tentu di situ mendapatkan suatu kegembiraan. Kenapa? Tidak semua orang, ya, bisa berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menghalangi dia untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa memahami bahwasanya puasa ini akan bisa menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa, dan ini adalah sebagai modal kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita di hari akhir kelak atau di yaumil akhir kelak. Dan ini tentu adalah menjadi kebahagiaan juga bagi kita. Maka oleh sebab itu, kita di bulan Ramadan ini tentu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal atau persiapannya. Apa yang harus kita persiapkan? Tentu persiapan-persiapan itu dari sisi fisik kita harus bisa menjaga kondisi tubuh kita agar kita bisa menunaikan ibadah itu dengan sempurna, dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariat kita. Ya. Ini yang pertama adalah persiapan tentu. Ya. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi kita harus punya bekal. Ya. Bekal yang paling bagus itu adalah ada bekal ketakwaan. Dan ini juga adalah modal kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu kegembiraan yang kedua juga. Nah, maka bagi kita semua tentu juga harus betul-betul memanfaatkan momen Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tahun lalu mungkin kita masih mengabaikan, masih tidak punya persiapan bekal yang baik, ya. Mungkin dari sisi ilmunya belum kita punyai dengan baik. Nah, di Ramadan tahun ini tentu kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah puasa ini dengan membekali diri kita berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan, ya, khususnya dalam ilmu fikih, ya, atau fikih syam atau fikih puasa ini. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjamin, ya, terhadap kualitas ibadah kita, apakah ibadah kita bisa diterima oleh Allah ataupun mungkin malah bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu agar puasa kita di tahun ini bisa berkualitas, ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka kita haruslah punya kesadaran, ya, bahwa perjumpaan dengan bulan Ramadan ini adalah merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak setiap orang dapat merasakannya. Ya. Mungkin kita bisa melihat beberapa tetangga kita, ya, sebelum sampai ke Ramadan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mungkin tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Tapi kita alhamdulillah bisa menemui Ramadan ini dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang penuh dengan keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan sempurna sesuai dengan tuntunan syariat kita. Dan tentu juga tadi saya sampaikan di awal, kita juga harus mempersiapkan kondisi kita supaya kita tetap fit, ya, prima dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dalam sisi kesehatan tentu ini adalah memerlukan energi yang luar biasa, ya. Kita bisa menahan makan dan minum, ya, sejak daripada imsak sampai ke matahari terbenam nanti. Dan itu tentu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga
Ketika itu semua kita sudah persiapkan, maka amal yang kita lakukan itu adalah dasarnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas inilah menjadikan kunci ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menjadi bekal kita juga sehingga ibadah puasa kita di tahun ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau dua kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yaitu orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan hadis ini adalah menjadikan bekal kita agar kita betul-betul bisa semangat di dalam menjalankan ibadah ini dan penuh dengan keikhlasan dalam rangka meraih keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.